Ingat aja 3 hal ini dalam perjalanan hidup teman-teman. Asik, ini terlalu filosofis. 3 hal ini itu adalah teman-teman ingat aja apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman bisa, apa yang dunia sekarang butuhkan. Harus bisa dikolaborasikan. Kalau teman-teman sukanya adalah apa namanya volunteering, melakukan kegiatan kerelawanan, terus yang teman-teman bisa adalah komunikasi atau public speaking atau komunikasi yang baik kepada orang lain, dan yang lagi dunia butuhkan adalah apa namanya dunia lagi butuh orang-orang atau hal organisasi yang membantu pendidikan anak di pelosok daerah. Nah, itu cerita Kapanji dan teman-teman adalah akhirnya Kapanji menggabungkan semuanya. Kapanji bisa ngomong sama orang, tapi Kapanji nggak bisa ngajar. Terus Kapanji suka volunteering, jadi akhirnya digabungkan jadi Isbanban Foundation gitu. Mungkin teman-teman punya caranya masing-masing nanti ke depan. Dan terakhir, ada 6 hal yang Kapanji mau kasih tahu, ada 6 tips buat teman-teman, karena hidup itu adalah perjalanan. Nah, ini banyak orang yang bilang life is a journey. Explore now or never. Teman-teman akan merasakan penyesalan kalau nggak pernah explore sama sekali. Kalau lihat sebelah kanan, ini adalah salah satu pencapaian unik yang paling nggak pernah aku coba lakukan waktu di New York City. Jadi waktu setelah YSEALI, aku kebetulan diundang lagi Mas ke Washington DC. Berangkat ke sana ngewakilin salah satu anak muda Indonesia berangkat ke sana, terus kesempatan untuk bisa berangkat ke New York, berangkat sendirilah naik kereta gitu. Sampai sana aku coba cari tahu gimana caranya datang ke tempat-tempat yang ada syutingnya Kevin gitu, Home Alone. Jadi ya coba aja mencoba hal-hal yang unik dan luar biasa. Akhirnya ketemu nih, foto-fotonya agak aneh ya. Cuman setidaknya ini jadi pengalaman hidup lah. Ada 6 tips nih buat teman-teman dalam hidup. Yang pertama adalah tulis dan eksekusi mimpi teman-teman. Dulu 2015 Kapanji punya namanya Dream Agenda. Sampai hari ini masih punya, tapi nggak seniat ini ya, bikin buku depan sampulnya gitu. Ini sebenarnya depan sampulnya juga bikinnya di fotokopian, teman-teman juga bisa. Jadi ini supaya menguatkan aja dan mengingatkan bahwa saya sudah melakukan apa aja ke belakang. Jadi Dream Agenda ini isinya adalah apa mimpi-mimpiku dan caraku mengejar mimpi itu. Dari tahun 2015 aku sudah mencoba menuliskan ini. Setiap aku punya mimpi baru. Dan yang kedua adalah find your rockstar. Jadi rockstar itu di atas mentor. Kalau orang bilang cari mentor, menurutku ada satu hal yang kastanya lebih tinggi daripada mentor, yaitu the rockstar. Orang yang benar-benar menginspirasi kamu sampai benar-benar membuat kamu jadi orang yang pengen terus menjadi lebih baik. Aku nemuin satu. Itu Pak Mardiwu waktu ketemu di Nutrifood. Jadi waktu tahun 2015 Kapanji ikutan satu kompetisi yang diadain sama Nutrifood Indonesia. Ini salah satu perusahaan FMCG yang bergerak di bidang banyak lah food and beverage gitu. Dan ketemu CEO-nya. Jadi kompetisinya itu hadiahnya bukan apa-apa. Hadiahnya adalah mentorship langsung sama CEO selama 1 tahun. Dan dari situ Kapanji ketemu The Rockstar, My Rockstar. Jadi beliau ngajarin banyak hal, dari mulai leadership, dari mulai menghargai orang lain seperti apa, dan membuat culture sebuah perusahaan se-enjoy itu gitu. Sampai hari ini Doi masih jadi mentor, kayaknya lifelong mentorship gitu ya. Jadi nggak pernah ada habisnya. Kalau teman-teman udah ketemu orang seperti itu, misalnya Mas Regis, jadikan Mas Regis menjadi the rockstar-nya teman-teman. Karena value hidupnya akan terus jadi kayak ngebuat kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, baru nyari mentor. Teman-teman, 4 skill tadi akan percuma kalau teman-teman nggak punya mentor yang bisa ngebimbing teman-teman. Gitu. Jadi percuma dari hari ini Kapanji sampai busa-busa ngomong tentang 21st century skill. Tapi teman-teman nggak ada follow up. Follow up yang paling harus jelas adalah mencari mentor yang sesuai dengan bidang yang teman-teman mau cari. Gitu. Kapanji punya beberapa mentor, mulai dari mentor untuk ngajarin kuliah atau masuk ke kuliah kampus S2 misalnya ke luar negeri. Kapanji harus punya mentornya. Kapanji punya mentor di bidang leadership, bidang menulis, macam-macam. Yang keempat adalah terus memperluas networking. Penting banget. Dan ini juga ada Mas Regis paling atas tuh ya, lihat deh. Panji di sebelah kanan ya. Iya. Jadi ini networking tuh penting.
penting banget, dan kalau ngomongin networking ini bakal lebih panjang lagi, tapi intinya terus cari networking sebaik mungkin, karena dengan networking kita bisa hidup dan networking bisa menghidupkan. Dan ini teman-teman ASEAN ya Panji ya, biar teman-teman Ini Maharu teman-teman tahu ASEAN. aja. Ini bukan orang Indonesia aja ya, orang Indonesia kita berdua ya, sama 3 sama Yuka. Ya, Ada orang Mayuka. Thailand, Vietnam, Burma, mana lagi ya, Laos, Nah, campur-campur ya, Malaysia juga ada. Malaysia juga ada, Vietnam ya, Thailand juga ada. Dan Ini kita ASEAN. dikumpulin di Amerika waktu itu ya, berapa ya, 20 apa ya, saya lupa. 25, Mas. 25 ya, kita ASEAN gitu kan, ngewakilin semua negara ASEAN di Amerika selama 5 minggu. Betul Dan sampai banget. sekarang masih temenan baik juga, masih kontak-kontakan. Masih kontak ya? Sama Panji masih kontak. 5 minggu gimana nggak kuat ya? Karena Iya. kuat banget, maksudnya kita saking lamanya di sana dan bareng-bareng gitu ya. Seru banget. Dan teman-teman, ini zamannya kuliah, harus benar-benar explore aja dulu. Jangan lupa di-explore, karena explore tuh penting banget buat ngejalin networking. Kayak zaman Mas Regis tuh semua, Mas Regis banyak ikut juga nih. Jadi akhirnya kita ketemu di sini. Bersyukur sekali kita ya waktu itu ya. Aduh. Dan yang kelima, baru explore diri teman-teman supaya bisa explore the world. Dulu saya punya mimpi, aku punya mimpi nih Mas Regis, pengen mengunjungi 30 negara lah sebelum usia 30 gitu. Ya udah, akhirnya dengan mimpi itu, akhirnya aku coba mencari tahu gimana caranya bisa explore negara-negara lain. Ya dengan macam-macam lah, bisa jadi karena konferensi internasional macam-macam. Pernah juga jadi tour leader, kebayang ya. Aku jadi guide tour gitu, berangkat ke luar negeri. Yang penting bisa kecapai dulu aja 30 negaranya. Dan yang keenam, kalau masih muda, menurutku adalah kita harus mencuri momentum. Karena momentum nggak pernah datang setiap saat buat teman-teman. Still the momentum to create masterpiece or never. Karena karya itu bisa dibentuk kalau teman-teman tahu momentumnya kapan. Ketika momentumnya ada, teman-teman tidak melihat itu sebagai sebuah kesempatan yang besar, teman-teman akan kehilangan. Zaman kuliah, saya bersyukur hari ini, setelah 4 tahun lulus, bersyukur sekali hari ini, dulu pernah mencoba berbagai hal. Ikutan ini, ikutan itu, gagal ini, gagal itu, berangkat ke luar negeri nggak bisa bahasa Inggris, dijajalin aja, bodo amat, yang penting ngomong di depan, kalau nggak ngerti ya udah, itu resikonya dia gitu ya. Jadi intinya adalah, nyoba hal ini, nyoba hal itu penting banget zaman kuliah, karena zamannya teman-teman itu adalah zamannya learning. Usia 20 ke 30, itu adalah zamannya learning. Jadi kalau gagal ya nggak masalah. Karena di situ learningnya. Ntar 30 baru teman-teman ngebuat impact yang lebih besar lagi. Nggak masalah. Dan terakhir, terima kasih. Saya tutup untuk sharingnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Regis. Karena aku orang Instagram, asik, sama Mas Regis juga. Jadi kita Instagram bisa ya. ngobrol di Panji Aziz. Terima kasih Mas Regis dan teman-teman Ubaya. Aku kembalikan ke Mas Regis. Thank you. Oke, terima kasih banyak Panji. Ini